Sudah dong. Di sini sudah. Oke, baik, kita mulai ya. Tim yang berinteraksi dengan sistem saraf. Jadi dia yang akan mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Jadi endokrin ini mengeluarkan hormon, jadi melalui hormon yang disekresikan nanti oleh kelenjar endokrin ini, nanti dia akan masuk ke dalam cairan tubuh, lalu diabsorpsi melalui pembuluh darah, lalu pergi ke aliran darah, dan nanti yang akan dibawa ke seluruh ke sirkulasi target ya, ke seluruh sirkulasi, lalu kemudian akan menuju ke sel-sel organ target. Jadi dia menuju ke organ yang mana. Hormon ini bekerja pada sel target itu melalui satu reseptor yang kita sebut ya berupa protein yang kita sebut sebagai binding site ya. Ini biasanya untuk hormon tertentu. Nah, respon hormonal umumnya itu lambat dan durasinya biasanya lama dan distribusinya biasanya luas. Nah, sebenarnya untuk endokrin ini merupakan satu cara untuk melakukan komunikasi antar sel ya. Jadi di mana sel itu akan berkomunikasi satu sama lain itu melalui 4 cara ya. Dengan gap junction, neurotransmitter, parakrin, dan terakhir inilah yang akan kita bicarakan yaitu mengenai hormon. Jadi kalau gap junction itu pada beberapa sel yang berdekatan, nah itu dia akan melalui pori-porinya. Jadi misalnya kalau ada satu yang sel yang mengeluarkan misalnya satu senyawa kimia, nanti akan diterima oleh sel yang berikutnya. Nah, kemudian neurotransmitter ini dilepaskan oleh neuron dan nanti akan berdistribusi melalui satu celah sinaptis dan nanti akan berikatan dengan reseptor sel yang ada di dekatnya. Jadi ini biasanya hanya terjadi pada sistem saraf ya. Jadi nanti kalau ada satu zat neurotransmitter, semisal serotonin atau misalnya hormon yang lainnya, yaitu yang bukan hormon ya, neurotransmitter lainnya, bradikinin gitu ya, serotonin, bradikinin, itu adrenalin. Nah itu yang biasanya nanti akan dilepaskan oleh si neuron, nanti yang akan berdifusi melalui si celah sinaptik ini ya. Lalu parakrin. Kalau parakrin itu disekresikan oleh sel ke cairan interseluler, nanti dia berdifusi ke sel tersebut dan nanti baru akan menstimulasi proses fisiologis. Nah ini kita sebut sebagai hormon lokal. Itu kalau parakrin ya. Nah, terakhir adalah hormon ini. Dia merupakan messenger kimia yang disekresikan ke aliran darah. Nanti dia menstimulasi dari fungsi fisiologis dari si sel tersebut. Nah, itu biasanya kadang jaraknya jauh dari pusat dari hormon tadi, ya. Nah, kemudian lanjut, sifat umumnya kalau untuk kelenjar endokrin ini, dia tidak mempunyai saluran ductus atau yang disebut ductus, ya. Jadi biasanya nanti akan yang disekresikan di sini itu biasanya lebih dari satu hormon, kecuali untuk paratiroid ya, dia hanya menghasilkan satu yaitu kalsitonin. Dan biasanya konsentrasi hormon di sirkulasi ini umumnya rendah. Nah, kelenjar endokrin nanti akan mendapatkan vaskularisasi yang banyak. Jadi biasanya hormon tersebut pas keluar lalu dia akan diserap masuk ke dalam pembuluh darah ya. Terus kemudian beberapa kelenjar endokrin di sini yaitu seperti hipotalamus, lalu kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium, testis, pineal, dan timus. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ya, kelenjar yang pertama yang akan kita bahas adalah hipotalamus. Hipotalamus ini terletak di bawahnya talamus, berada di pangkal otak dan merupakan bagian dari sistem limbik. Ya, hipotalamus ini bertanggung jawab untuk beberapa proses metabolik tertentu dan juga untuk aktivitas lain dalam sistem saraf otonomik. Ya, dia akan mempersatukan dan juga akan mensekresikan beberapa hormon tertentu. Hipotalamus itu mempunyai fungsi yang sangat penting karena dia mengendalikan suhu tubuh, lapar, perilaku, haus, lelah, dan juga rasa kantuk. Nah, struktur dari hipotalamus ini ternyata terletak berada di bagian bawah ya, dari bagian otak ini ya. Jadi di bagian ini, nah itu dia letaknya terutama di bagian diencephalon ya. Jadi terletak di bagian bawah dari talamus, ini adalah hipotalamus ya. Kalau kita lihat di gambar besarnya,
ini adalah hipotalamus ya. Nanti di bagian ujung ini, bagian depannya itu akan terdapat nervus opticus atau chiasma opticus, itu nervus untuk penglihatan. Lalu kemudian di bagian dasarnya nanti dia akan berhubungan dengan pituitary atau hipofisis ya. Hipofisis yaitu baik yang anterior maupun juga yang posteriornya. Nah, jadi di hipotalamus ini itu ternyata dia merupakan daerah yang 3 daerahnya itu di bagian anteriornya itu cara caudal itu berbeda dengan hipotalamus yang sesuai dengan 3 ciri tadi ya. Jadi nanti ada regio supraoptik atau anterior atau agak regio tuberal dan ada regio mamillari atau posterior ya. Nah, ini regio-regio inilah yang nanti akan bekerja sesuai dengan fungsinya ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini ya, ini adalah bagian dari hipotalamus ya. Ini terdiri dari beberapa nukleus-nukleus penting yang nanti perlu dibahas lebih lanjut lagi kalau misalnya Anda berkenan ya. Tapi ini pokoknya yang penting Anda tahu bahwa ini terdiri dari beberapa nukleus-nukleus seperti paraventrikular, kemudian ada bagian anterior hipotalamik, ada bagian medial preoptik ya, lateral nukleus, ya itu banyak sekali ya. Nah, jadi struktur hipotalamus ini tersusun atas beberapa nukleus tadi yang saya bilang, paraventrikular, supraoptik, posterior hipotalamik, ventromedial, mammillary region, nuclei intercalatis ya. Nah, perdarahannya itu berasal dari arteri carotis interna. Jadi arteri carotis interna itu arteri yang langsung dipercabangkan ya dari arteri carotis communis yang berasal dari arcus aorta ya. Nah, pada adenohipofisis ya, di mana arteri hipofisis superiornya ini kalau dilihat ya berasal. Sedangkan pada neurofisis itu adalah arteri hipofisis yang inferior ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke kelenjar hipofisis atau pituitary ya. Bentuknya di oval, letaknya berada di bagian bawah dari hipotalamus ya, letaknya di sini. Dia melekat di dasar hipotalamus melalui yang namanya ini tangkai atau yang kita sebut sebagai infundibulum. Nah, ini dia terdapat di dalam cekungan dari tulang yang itu yang namanya os sphenoidalis. Nah, cekungan ini yang kita sebut sella turcica. Nah, ini yang akan ditutupi oleh perluasan dari dura mater juga ya. Dura mater itu adalah lapisan selaput pembungkus otak ya. Anda udah tahu ya kemarin ya waktu kita belajar di sistem saraf ya. Nah, kelenjar hipofisis atau pituitary ini itu nanti akan terbagi menjadi lobus anterior dan lobus posterior. Nah, di lobus anterior itu ada yang kita sebut adenohipofisis, itu terdiri dari 3, ada distalis, tuberalis, dan intermedial. Nah, sedangkan untuk yang lobus posteriornya sendiri kita sebut neurohipofisis, itu terbagi menjadi 2 bagian yaitu pars nervosa dan infundibulum atau tangkainya itu ya. Nah, jadi hipofisis ini itu dibagi menjadi lobus anterior atau yang kita sebut adenohipofisis dan lobus posterior atau yang kita dikenal dengan nama neurohipofisis ya. Nah, tadi yang dibagi menjadi beberapa pars atau beberapa bagian ya. Nah, hipofisis ini karena letaknya berada di depan daripada hipotalamus, berada di bawahnya terutama ya. Di bagian depan itu dibatasi oleh sinus sphenoid ya. Nah, itu di bagian dari sini ya, dekat dengan hidung atau tengkorak ya. Lalu di bagian posterior itu ada sella dorsale, lalu arteri basilaris dan pons ya. Nah, untuk bagian superiornya nanti dia di bagian sella diafragma itu mempunyai apertura pusat yang memungkinkan dia bisa melintas infundibulum sella ya. Infundibulum. Nah, nanti di sella diafragma itu memisahkan antara lobus anterior dengan chiasma. Di bagian bawah itu nanti dibatasi oleh tubuh sphenoid dan sinus sphenoid, dan di bagian kanan kiri diinikan oleh sinus cavernosus ya. Oke, jadi vaskularisasi dari hipofisis ini dari arteri hipofisial superior inferior dan venanya nanti yang akan bermuara ke sinus intercavernosus ya. Nah, jadi kalau dilihat di gambar ya, ini tampak nih ya anyaman dari pembuluh darah yang banyak sekali
ya pada si hipofisis ini, karena memang pada organ-organ endokrin ini itu pasti akan diselubungi oleh pembuluh darah. Kenapa? Karena dia nggak punya saluran. Jadi endokrin itu sekretnya nanti langsung akan menembus berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah untuk dibawa ke organ lainnya. Makanya setiap organ endokrin itu biasanya akan ditutupi oleh kumparan atau keranjang dari si pembuluh darah ini, baik bisa arteri maupun bisa vena, ya. Nah, ini kalau dilihat ya, kalau di bagian ini ya, di bagian infundibulum ya, infundibulum ini berarti di bagian posterior ya, dan ini yang di bagian anterior. Nah, di bagian anterior ini itu kita dihasilkan beberapa hormon tertentu, yaitu seperti FSH, LH, TSH, ACTH ya, adenokortikohormon, prolaktin dan growth hormone ya. Nah, ini yang banyak pengaruhnya nih, neurohipofisis ini yang di depan ini pengaruhnya itu lebih ke arah kebidanan. Nah, tapi beda dengan yang bagian posterior. Posterior ini gonadotropin releasing hormone, thyrotropin releasing hormone ya, terus corticotropin releasing hormone ya. Jadi intinya gini, kalau di bagian neurohipofisis ya, hipofisis di sini hormonnya itu bersifat menstimulasi ya, menstimulasi. Nah, sedangkan kalau untuk yang di atasnya ini atau di bagian bagian belakangnya ya, nah itu bersifat untuk merilising, jadi merangsang pengeluaran. Jadi dirangsang dulu, nanti baru keluar nih yang ininya, FSH segala macamnya ya. Nah, jadi ini beberapa hormon yang dihasilkan oleh pituitari. Salah satu contohnya misalnya growth hormone atau somatotropin. Nah, itu saking dia banyaknya tuh sampai memicu pertumbuhan, maka gigantisme namanya ya. Tapi bisa juga kalau dia kekurangan jadi akromegali, jadi kecil banget gitu, kayak liliput atau misalnya kayak orang kerdil ya. Nah, ini yang akan memacu mitosis dan diferensial seluler ya, pertumbuhan, sintesis protein, sama untuk memobilisasi lemak ya, metabolisme glukosa dan juga keseimbangan dari elektrolit ya. Nah, untuk TSH atau thyroid stimulating hormone, dia yang akan mengontrol jumlah tiroksin dan triiodothyronin yang disekresi oleh kelenjar tiroid. Nah, di sini yang ketiga ada yang kita sebut ACTH atau adrenocorticotropin hormone. Dia yang akan menstimulasi sekresi hormon adrenokortika, nah terutama apa? Glukokortikoid. Nah, inilah yang akan mengatur metabolisme glukosa, lemak dan protein. Ya, ACTH ini juga akan penting dalam respon tubuh menghadapi stres. Makanya kenapa jangan kaget ya kalau misalnya kamu itu lagi stres, jadi pengennya makan, atau misalnya tiba-tiba jadi nggak mau makan, atau tiba-tiba jadi lemes. Ini salah satunya adalah ACTH ini main. Ya, jadi kalau ACTH ini main, glukokortikoid ini banyak yang keluar, ya. Nah, ini yang mengatur metabolisme glukosa. Otomatis kalau glukokortikoid keluar, itu berarti kamu nggak ada rasa lapar tuh. Kenyang aja terus itu bawaannya ya. Tapi kalau ini sampai berhenti nih ya, atau tidak keluar atau tertekan, nah itu makanya kamu bisa terjadi gangguan di mana kamu merasa terus-terusan lapar gitu ya. Nah, yang keempat tuh gonadotropin. Nah, ini yang paling penting untuk bidanan itu FSH dan LH, karena dia FSH ini yang akan menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium, dan dia nanti akan membantu menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen. Tapi kalau pada laki-laki sebenarnya untuk perkembangan spermatozoa di tubulus seminiferus atau di testis. Sedangkan kalau untuk LH atau luteinizing hormone, nanti bersama-sama dengan follicle stimulating hormone, dia yang akan menstimulasi produksi estrogen. Nah, inilah yang akan berperan dalam proses ovulasi. Nah, nanti di sini juga akan LH ini ternyata menstimulasi sel interstitial Leydig, atau dia ini yang akan memproduksi androgen atau testosteron pada laki-laki, ya. Nah, selanjutnya prolaktin. Nah, prolaktin ini juga penting bagi untuk kebidanan karena dia membantu mensekresikan ASI dari kelenjar mamai ya. Nah, yang keenam ini adalah endorfin dan melanocyte stimulating hormone. Endorfin itu hormon yang bersifat untuk sebagai menyenangkan gitu ya. Jadi intinya dia berperan untuk analgesik dan respon terhadap stres. Jadi kalau kamu tuh senang hati, bahagia, nah itu yang keluar adalah endorfin. Ya, tapi kalau kamu sedih, stres, yang keluar itu adalah kortisol, jadi hormon stres biasanya ya. Lalu kemudian MSH itu atau melatonin
melanosit stimulating hormone. Nah, ini yang menstimulasi pembentukan pigmen, ya, yaitu yang sekarang nih kamu tuh termasuk manusia berkulit coklat atau berkulit putih atau berkulit kuning gitu ya, atau malah ini ya yang sangat gelap gitu ya. Nah, itu hormon yang dihasilkan di bagian depan. Sedangkan ini ada juga hormon yang dihasilkan di bagian belakang, yaitu neurohipofisis. Bagian neurohipofisis itu ada antidiuretik hormon, ada oksitosin. Nah, untuk antidiuretik hormon ternyata dia akan meningkatkan retensi air. Jadi di sini air tidak akan dikeluarkan. Terus dia juga akan mengurangi produksi dari urin ya, dengan meningkatkan reabsorpsi air di tubulus distal dan di ductus collectivus ya. Nah, inilah yang akan membantu meningkatkan tekanan darah kalau misalnya terjadi gangguan. Yang kedua, ini sangat berhubungan juga dengan kebidanan, yaitu oksitosin. Karena apa? Karena oksitosin itu ternyata menstimulasi kontraksi otot polos yang ada di uterus. Makanya kalau oksitosinnya banyak, itu bisa mengakibatkan dia bisa melahirkan secara normal kalau ditunjang dengan rongga panggul yang bagus ya. Ternyata oksitosin juga untuk menyebabkan pengeluaran ASI. Jadi bukan hanya prolaktin aja, tetapi oksitosin pun juga main. Nah, ini jadi kalau dilihat di sini ya, ini gambaran daripada pituitari atau hipofisis di bagian anterior. Dia pergi ke macam-macam ya, ke adrenal, terus ke tiroid, lalu ke bagian hepar, growth hormone ya, terus pergi ke bagian otot karena untuk perkembangan ini ya tubuh. Lalu untuk yang prolaktin itu untuk ASI, FSH ini untuk perkembangan testis dan juga untuk perkembangan dari ovarium ya. LH juga begitu. MSH sendiri itu ya. Sedangkan kalau untuk yang posterior itu ke ginjal, ke antidiuretik hormon, lalu ke oksitosin di sini baik kepada laki-laki ke bagian prostatnya atau bisa juga pada wanita ya, ke uterusnya, di mana dia di sini akan merangsang kontraksi uterusnya. Lalu itu adalah dua hormon yang dihasilkan di bagian posterior ya. Nah, ini adalah tabel di mana beberapa hormon yang dihasilkan oleh anterior pituitary atau hipofisis anterior dan oleh posterior pituitary atau hipofisis posterior. Nanti bisa dibaca ya. Nah, bagaimana sih kerjanya? Jadi gini, kalau misalnya dari hipotalamus dia akan merangsang si bagian hipofisis tadi. Dikeluarkanlah tuh hormon-hormon yang bersifat stimulating. Jadi nih dari si hipotalamus ya, dia akan mengeluarkan hormon yang sifatnya releasing. Jadi pengeluaran ya. Akibatnya dia akan merangsang pengeluaran yang ada di bagian hipofisis. Dalam hal ini adalah bagian anterior, misalnya kalau tadi tiroid dirangsang, dikeluarkanlah tiroid stimulating hormone. Nah, tiroid stimulating hormone inilah yang langsung pergi ke bagian tiroid. Nanti di situ dia akan merangsang si kelenjar tiroid tadi sehingga tiroid bisa menghasilkan hormon tiroksin gitu ya. Tapi kalau ternyata hormon tiroksinnya berlebihan banyak, nah terjadilah efek feedback negatif. Jadi dia akan ngasih tahu ke hipotalamus dan juga ngasih tahu ke bagian anterior hipofisis. Tiroid tiroksinnya udah banyak, nggak usah dikeluarin lagi ya. Langsung terjadi penekanan atau dihentikan produksinya gitu ya. Atau bisa juga nanti kalau misal terlalu banyak, dia bisa juga pergi ke bagian target sel dari si tiroid tadi ya, untuk hormon-hormon pertumbuhan tiroid stimulating hormone ya. Nah, sekarang kelenjar tiroid nih ya. Kelenjar tiroid itu letaknya di bagian depan leher ya, di bagian sini. Warnanya merah kecoklatan, dia sangat vaskular sebab tadi ya saya bilang ya, endokrin itu tuh pasti akan dikelilingi oleh pembuluh darah, sehingga yaitu tadi akibatnya kalau dikelilingi oleh pembuluh darah sehingga sekretnya itu akan berdifusi dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah untuk dibawa ke organ target ya. Nah, dia terletak di kartilago tiroidea di bawahnya laring, setinggi cervical 5 sampai torakal 1. Nah, dia akan diselimuti oleh lapisan pretracheal dari fascia cervicalis dan terdiri dari dua lobus, ada lobus dextra dan sinistra yang nanti dihubungkan oleh isthmus. Nah, beratnya ini kira-kira 25 gram. Ya, jadi sangat itu ya, kecil ya. Nah, tiroid ini lebih berat pada wanita daripada pria ya, karena terutama pada waktu menstruasi dan hamil itu sangat berperan penting tiroid ini ya.
Nah, bagian ujung dari apikal, ujung apikal itu bagian ujung dari si organ ini, itu nanti akan menyimpang ke lateral, ke garis oblik di lamina cartilago, dan di bagian bawahnya atau dasarnya itu tinggi cartilago trakea. Nah, setiap lobus ini nanti berukuran sekitar 5 kali 3 kali 2. Nah, di mana di sini ada yang menghubungkan antara tiroid kanan dan tiroid sebelah kiri, yaitu yang namanya ismus, ya. Nah, walaupun terkadang beberapa orang sering nggak ada nih ismusnya. Panjang dan lebarnya dari si organ itu 1,25 cm, biasanya di bagian anterior dari cartilago trakea. Walaupun terkadang bisa lebih tinggi atau lebih rendah, ya. Nah, vaskularisasi dari tiroid ini penting sekali ya. Jadi dia akan ditutupi ya dengan pembuluh darah. Itu disuplai dari arteri tiroidea superior, inferior, dan juga dari arteri tiroidea ima ya. Arteri tiroidea ima itu langsung bercabang dari brachiosephalika yang langsung bercabang juga dari aorta. Arterinya banyak di sini, cabang-cabangnya yang beranastomosis pada permukaan, baik pada sisi yang sama atau sisi yang kontra. Nah, arteri tiroid yang superior nanti akan menembus fascia tiroid, lalu akan bercabang menjadi cabang anterior dan posterior. Nah, cabang anterior inilah yang akan mensuplai permukaan anterior kelenjar dan cabang posterior yang mensuplai ke permukaan lateral. Ya, jadi dibagi-bagi nih kerjanya ya. Kemudian juga ada yang menyuplai ke bagian basis kelenjar dan juga bercabang nanti ke superior dan mensuplai permukaan inferior. Nah, itu untuk arteri. Untuk venanya berasal dari plexus perifolikular. Nanti dia akan menyatu membentuk vena tiroidea superior, lateral, dan inferior. Ya. Nah, ternyata di dalam tiroid juga ada pembuluh limpatik. Nah, pembuluh limpatik itu bekerja untuk daya tahan tubuh. Nah, dia berhubung dengan plexus tracheal dan berjalan sampai ke nodus prelaringeal, ya, di atasnya si isthmus tiroid tadi. Nah, beberapa bahkan mengalir ke nodus brachiocephal yang berhubungan dengan timus pada mediastinum superior. Persarapannya dari mana nih kelenjar ini? Ternyata disarapi oleh superior middle dan inferior dari ganglia simpatik cervical, ya, jadi pada bagian leher ya. Nah, ini hormon tiroid ya. Jadi hormon tiroid akan dihasilkan tirosin atau tetraiodothyronin ya, di mana di sini nanti jumlahnya itu nanti bisa berubah lagi ya menjadi triiodothyronin atau T3, jumlahnya sedikit ya. Nah, fungsi dari si tiroid ini adalah untuk meningkatkan proses metabolik rate, berperan untuk pertumbuhan normal dan maturasi tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Nah, kalau terjadi gangguan bisa terjadi yang namanya hipotiroid atau hipertiroid atau goiter. Yaitu nama lainnya kalau orang Indonesia bilangnya ini adalah gondok gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Nah, paratiroid itu kecil banget ya. Kecoklatan, oval, biasanya terletak di garis lobus posterior. Ukurannya sekitar 6 kali 3 kali 2 dengan beratnya 50 mili. Nah, biasanya pada tiap sisi superior dan inferior, dan normalnya itu dia akan bergeser hanya pada kutub paratiroidnya saja. Jadi pada kelenjar paratiroid yang superior letaknya akan lebih konstan daripada yang inferior. Nah, biasanya akan terlihat di tengah garis posterior. Nah, di bagian inferior itu juga sangat bervariasi dengan beberapa situasi, tergantung dari perkembangan embriologisnya, ya. Nah, perdarahannya dari mana nih paratiroid? Ternyata dari arteri tiroid inferior dan juga anastomosis atau gabungan dari pembuluh darah superior dan inferior. Nah, kira-kira sepertiga kelenjar paratiroid di sini itu punya 2 atau lebih arteri paratiroid. Sistem limfatiknya juga ada atau pembuluh untuk imunnya itu banyak dan diasosiasikan dengan kelenjar tiroid dan timus. Persarafannya apa dong? Yaitu dari arteri simpatik, dia dari ganglia cervicalis superior atau middle, dan juga dari plexus fascia lobus posterior. Nah, untuk aktivasi paratiroid sendiri itu dikontrol dengan level dari kalsium. Jadi kan dia menghasilkan kalsitonin. Nah, jadi ini yang kecil-kecil ini adalah paratiroid. Jumlahnya cuma hanya 4, berada persis di belakang daripada tiroid, ya, paratiroid, ya. Nah, fungsi paratiroid adalah mengatur keseimbangan kalsium dengan cara meningkatkan kadar kalsium dan menurunkan kadar fosfat. Nah, ini yang cukup berbahaya ya, terutama kalau misalnya pada pasien yang mengalami operasi pengambilan tiroid. Nah, kadang-kadang paratiroid itu pun ikut terambil karena susah ya.
jadi pasti akan keambil. Nah, kalsitonin itu merupakan antagonis langsung dari paratiroid dan menurunkan kalsium. Nah, gangguan sekresinya ada dua di sini ya, hiperparatiroid atau hipoparatiroid. Kalau hiper itu jarang, biasanya disebabkan karena tumor paratiroid. Nah, kalau hipo biasanya menyebabkan penurunan kadar kalsium dan peningkatan iritabilitas ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Jadi dia pasti letaknya di ginjal renal ini ya. Punya sepasang ya. Dan kelenjar ini ada dua buah, warnanya kuning serta berada di luar dari organ tersebut sehingga termasuk dalam ekstraperitoneal. Nah, bagian yang di sebelah kanan itu berbentuk piramid ya. Sedangkan bagian yang di sebelah kiri ya itu ya piramid ya dan membentuk topi ya, sedangkan di sebelah kiri membentuk seperti bulan sabit jadi mulus gitu ya yang kiri ya. Nah, kelenjar adrenal di manusia panjangnya tuh hanya 4 sampai 6 cm aja, kecil ya. Lebarnya juga 1 sampai 2 cm, tebalnya juga 4 sampai 6 mili. Nah, bersama kelenjar adrenal itu punya berat lebih kurang 8 gram, tapi berat dan ukurannya bervariasi ya. Nah, kelenjar ini nanti kan dikelilingi oleh jaringan ikat padat kolagen yang mengandung banyak sekali jaringan lemak ya untuk melindunginya ya. Nah, perdarahannya dia itu disuplai oleh sejumlah arteri, yaitu dari arteri suprarenalis superior, media, dan juga yang berasal dari aorta yaitu arteri suprarenalis inferior yang berasal dari arteri renalis. Nah, cabang ini membentuk plexus subcapsularis ya, dan juga nanti dia akan mensuplai vaskular ganda dan memberikan medula dengan darah arteri, yaitu namanya arteri medularis. Kalau dari venanya melalui arteri corticalis ya. Nah, endotelnya atau lapisan dari dinding ini itu sangat tipis dan diselilingi oleh lubang-lubang kecil ya. Nah, kapiler dan medula bersama dengan kapiler mensuplai korteks membentuk vena medularis ya, atau yang kita sebut vena adrenal atau suprarenalis. Nah, jadi setiap kelenjar dari si adrenal ini tadi ternyata terbagi menjadi bagian korteks yang di luar ini ya, yang di luar ini, dan bagian yang dalam yang kita sebut sebagai medula ya. Nah, korteks itu terbagi menjadi 3 lapis ternyata. Jadi kalau ini kita ambil jadi 3 lapis, yaitu ada zona fasciculata, ada zona reticularis, dan ada zona ya glomerulosa fasciculata sama yang reticularis. Jadi itu nanti terbagi menjadi 3 potongan atau 3 lapisan ya. Itu ya yang dari sini ya. Nah, di bagian medula sendiri, ini bagian tengah ini, itu berasal dari neuroectoderm. Jadi kristal neuralis yang menjadi neuron simpatis ya. Nah, hormon kelenjar adrenal di sini adalah hormon medula, itu akan disekresikan oleh sel kromafin sebagai respon terhadap stimulus dari simpatisnya. Jadi kalau misalnya kamu lagi sedang marah, emosi gitu, atau sedang sedih sekali, nah itu malah epinefrin ini akan main ya, epinefrin ini ya. Nah, nanti norepinefrinnya baru akan keluar sekitar 20%. Itu ya, yang pertama di medula ya. Epinefrin itu tugasnya meningkatkan denyut jantung, metabolisme oksigen, glukosa, vasokonstriksi, dan organ visceral vasodilatasi. Nah, sedangkan norepinefrin itu meningkatkan tekanan darah dan stimulasi otot jantung. Nah, di sini tekanan darah di sini ya, itu dia perlahan namun pasti ya norepinefrin ya. Jadi nggak langsung banyak gitu ya, langsung menaikkan tekanan darah dalam jumlah yang tinggi enggak ya. Nah, hormon korteks adrenal itu terdiri dari mineral kortikoid, glukokortikoid, dan gonadokortikoid. Mineral kortikoid di sinilah yang di zona glomerulosanya itu menghasilkan aldosteron. Nah, ternyata dia mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Sedangkan untuk glukokortikoid itu disintesis di zona fasciculata. Ya, dia meliputi kortikosteron. Nah, kortisol dan kortison di sini yang juga akan dikeluarkan, inilah yang akan mempengaruhi metabolisme glukosa. Beda dengan gonadokortikoid, disintesis di zona reticularis ya, dia yang menghasilkan testosteron dan estrogen. Jadi ternyata banyak juga ya menghasilkan itu hormonnya ya. Nah, kelenjar pankreas itu merupakan organ yang berbentuk pipih. Letaknya di posterior dan sedikit inferior ventriculus di abdomen.
dia merupakan kelenjar yang terbagi dua, jadi eksokrin juga, endokrin juga ya. Eksokrin berarti ada salurannya, ya benar ada salurannya, dan endokrin dia nggak ada salurannya ya. Nah, bagian eksokrin yang dari pankreas itu di sel asinnya menghasilkan cairan pankreas, lalu nanti akan disekresikan ke ductus pancreaticus menuju ke intestinum tenue. Sedangkan untuk yang endokrin itu terdapat di pulau-pulau Langerhans. Nah, itu kelompokan sel itu tersebar di seluruh organ tersebut ya, kalau dilihat yang sini ya. Nah, pankreas itu merupakan organ yang memanjang dan terletak di epigastrium di kuadran kiri atas. Lunak, berlobulus, dan terletak di dinding posterior abdomen di belakang dari peritoneum ya, kecuali di bagian kecil dari kaudanya. Jadi bagian pankreas itu terbagi menjadi 4, ada yang disebut kaput atau kepala, kolum atau leher, korpus itu badan, dan kauda itu ekornya. Nah, kaput di sini yang berbentuk seperti cakram dan terletak di dalam bagian cekung dan duodenum. Nah, untuk yang kolum itu merupakan bagian pankreas yang mengecil dan menghubungkan kaput dengan korpus pankreatikus ya. Nah, kolum di sini terletak di pangkal dari vena porta hepatis ya. Lalu korpus pankreatika, yaitu berjalan ke atas dan kiri. Dia bisa menyilang ke garis tengah pada potongan melintang membentuk segitiga. Lalu pada kauda pankreatis dia berjalan ke depan menuju ligamentum lienorenalis. Ini yang mengadakan hubungan dengan hilum lienalis. Jadi ini gambarannya, ini bagian kaput, ini dipeluk oleh intestinum ya. Intestinum yaitu intestinum duodenum ya, ini kepalanya. Lalu ini bagian lehernya nih ya, akan dilewati oleh vena cava inferior. Lalu kemudian ini korpusnya, dan yang terakhir ini ekornya. Nah, itu bagian dari pankreas ya. Nah, hubungannya ke bagian anterior dari kanan kiri itu kolon transversum dan perempatan dari mesokolon transversum. Ke bagian posterior dari kanan kiri ya, itu dia akan ductus choledochus ke vena porta hepatis dan ke vena lienalis ya. Lalu kemudian ke vena cava inferior juga ada, aorta, pangkal arteri mesenterica, dan yang lainnya ya ini ya. Nah, vaskularisasi dari si pankreas ini adalah arteri pankreatica duodenalis superior, inferior, dan juga untuk yang pankreatica magna dan caudalis. Venanya ini dari sesuai dengan arterinya juga namanya, yaitu pankreatica superior, inferior, tapi vena ya. Jadi ini adalah pembuluh darahnya ya, kalau dilihat ini adalah bagian langsung dicambangkan ya dari arteri mesenterica jadi arteri pankreatica inferior. Nah, ini dari arteri pankreatica yang superior ya. Ini yang superior, ini yang inferior. Nah, ini ya langsung bercabang dari truncus ciliacus. Aliran limf di sini terletak di sepanjang arteri dan mendarahi kelenjar ya. Untuk inervasinya itu berasal dari serabut-serabut saraf simpatis ya dan parasimpatis atau valgus ya. Ini untuk persarafannya ya. Nah, tadi kan dibilang nih pankreas itu kan termasuk kelenjar eksokrin, jadi punya saluran, namanya ductus pancreaticus mayor dan minor. Yang mayor di sini mulai dari ekor kauda berjalan di sepanjang kelenjar menuju ke arah kepala atau kaput. Dia menerima banyak cabang dari perjalanannya. Nanti dia akan bermuara ke pars descendens dari usus 12 jari atau duodenum. Nah, di sini bergabung dengan ductus choledochus yang dari mana? Dari hati ya, membentuk papilla duodeni mayor pateri. Nah, nanti untuk yang ductus pancreaticus minor atau santor ini itu dia mengalirkan getah pankreas tadi dari bagian atas kaput lalu bermuara ke usus 12 jari itu gitu ya, di atas muara ductus pancreaticus pada papilla duodeni. Jadi ini gambaran ini, ini menunjukkan adanya ductus pancreaticus ya. Nanti ada yang bersifat yang sartor ini ada yang bersifat dominan atau wirsuni. Ini dua-duanya akan bermuara ke bagian duodenum. Ini adalah duodenum atau usus 12 jari. Ada 4 hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Apa aja itu? Dihasilkan oleh sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel F. Sel alfa di sini itu menghasilkan glukagon, meningkatkan kadar gula. Sedangkan kalau untuk beta, insulin. Nah, inilah yang paling sering bermasalah. Lalu sel delta adalah somatostatin. Ini menghambat dari sekresi insulin tadi dan glukagon ya. Dan sel F atau polipeptida itu adalah hormon disekretif yang belum diketahui sampai sekarang fungsinya ya. Itu kalau pada hormon pankreas.
kemudian ada kelenjar yang kita sebut kelenjar pineal, disebut juga epiphysis cerebri. Berasal dari jaringan saraf terletak di atap ventricle tertius. Nah, itu terdiri dari pinealosit ya, dan sel neuroglia. Nah, ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal itu adalah melatonin yang gunanya untuk mewarnai kulit ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, makanya jadi kulitnya menjadi agak lebih kehitaman ya. Letak daripada pineal ini itu warna abu-abu, kemerahan di sekitar ukurannya sebesar sebutir beras. Jadi kecil banget ya, cuma 5-8 mili ya. Berlokasi hanya di rostro dorsal dengan superior polliculus, di belakang, di bawah stria medullaris, dan di antaranya itu berposisi lateral ya, termasuk bagian epithalamus. Nah, pineal ini membentuk garis tengah seperti pohon cemara ya, jadi gambarannya. Fungsinya sampai sekarang belum jelas, namun diketahui berperan dalam mengatur reproduksi dan pematangan seksualnya. Nah, kelenjar pineal ternyata juga memiliki bagian dalam yang mengontrol irama sikardian. Jadi misalnya nih, kamu nih biasa bangun jam 4:30 pagi, mau bagaimanapun juga pasti kamu akan terbangun jam 4:30. Lalu kemudian kamu akan tertidur lagi kalau biasa udah tidur, gitu ya. Tapi kadang-kadang kamu tidur jam 1 pagi baru mau tidur nih, 4:30 pun tetap bangun. Nah, itu namanya irama sikardian. Yang mengatur adalah si melatonin ini ya. Nah, berikutnya adalah timus. Timus itu ternyata letaknya dekat dengan jantung ya, di atas perikardium jantung. Nah, di antara paru-paru, di bawahnya dari tiroid. Tiroid di bawahnya adalah timus. Berkembang sejak awal selama masa kehamilan ya. Nah, bayi baru lahir bentuknya kecil, nanti makin lama bertambah besar sampai usia 34-40 saat dewasa. Lalu kemudian lama-lama mengerut ya. Jadi bervariasi setiap usia umur seseorang ya, pubertas juga berpengaruh. Nah, ketika mengalami perkembangan sempurna, dia akan terbungkus oleh si organ lobar ini. Nah, setelah pubertas dia akan mengalami involusi digantikan oleh jaringan lemak. Gitu ya. Nah, biasanya ditemukan pada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, kemudian timus. Timus di sini berwarna kemerahan ya. Keduanya di sini saling berhubungan ya. Nah, setiap lobus timus mengandung banyak yang lebih kecil yang disebut lobulus. Jadi nanti ada bagian ini bagian pinggirnya ini namanya disebutnya korteks. Di bagian tengahnya kita sebut medula ya. Nah, korteks ini ada di bagian luar ya. Nah, ini dia berisi sel-sel limfosit T ya, untuk imun tubuh. Nah, pada bagian korteks sel T nanti akan berpindah ke medula untuk dimatangkan. Nah, beda dengan yang di medula. Kalau di medula di dalam kan, dia akan belajar untuk membedakan. Jadi dimemorikan infeksi atau penyakit yang menyerang. Nah, itulah yang menjadi dasar kalau Anda ingin melakukan vaksinasi ya. Nah, sel limfosit ini penting karena untuk mengingat si vaksin tersebut ya. Nah, di dalam timus tidak ada pembuluh darah aferen dan eferen ya, terutama berjalan ke jaringan ikat interlobular ya, dan saraf terutama tersebar di dinding pembuluh darah. Nah, arteri yang memperdarahi berasal dari arteri thoracika interna dan thyroidea inferior. Nanti cabang-cabangnya berjalan ya sepanjang trabekula tadi. Arteria bercabang lebih banyak dengan kapiler yang juga lebih banyak. Nah, ini akan melalui venula pasca kapiler ya. Nah, nanti juga akan kembali ke tuberkulanya. Fungsinya apa sih ini timus? Menghasilkan timosin, mengontrol perkembangan thymic dependent imun. Jadi untuk imun ya, kalau untuk timus ini berperan dalam congenital immunodeficiency disease dan agammaglobulinemia. Jadi ketidakmampuan membentuk antibodi. Ini cukup berbahaya ya. Nah, ini adalah ini adalah kelenjar, yaitu kelenjar testis atau gonad. Nanti ada testis, ada juga ovarium. Testis pada laki-laki bentuknya oval dan halus ya, panjangnya sekitar 4-5 cm dengan diameter 2,5. Nah, testis nanti akan dibungkus oleh tunika albuginia ya, berupa kapsula jaringan pengikat ya. Ini yang membagi testis menjadi hampir beberapa lobus, yaitu 250 lobus ya. Nah, di dalam dari lobulus-lobulus tadi terdapat tubulus seminiferus ya, berupa kumparan di dalam lobulus tempat terjadinya spermatogenesis. Nah, testis ini merupakan organ kuat, dia berletak di luar ya. Jadi testis tidak boleh terlalu panas, jadi makanya terletak di bagian luar dari tubuh ya. Tapi yang kiri itu letaknya biasanya lebih rendah daripada yang kanan ya. Nah, ini disebabkan karena ini ada faktor bawaan ya.
Masing-masing testis dikelilingi oleh kapsula fibrosa dan dari permukaan kapsula ini terbentang banyak septa ya. Jadi menjadi lobulus-lobulus nih kecil-kecil nih. Nah, ini lobulus gitu kecil-kecil ya. Di setiap lobulus nanti terdapat 1 sampai 3 tubulus seminiferus berkelok-kelok. Nah, ini akan bermuara ke bagian jalinan saluran yang dinamakan rete testis. Nah, nanti juga akan keluar ductus efferentes yang kecil-kecil menghubungkan antara rete testis tadi dengan bagian epididymis ya. Nah, testis itu ternyata mempunyai beberapa bagian. Jadi ada yang kita sebut ekstremitas superior. Jadi seperti seolah-olah seperti lengan-lengannya gitu ya. Ada bagian margo anterior dan posterior, lalu juga ada fasies lateral dan nanti divaskularisasi oleh arteri vena testicularis. Ini ya, jadi bagian-bagian dari testis tersebut ya. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini ya, itu terdapat sel epitel germinal ya. Nah, ini mengandung stem cell atau spermatogonia yang bisa menjadi spermatozoa. Nah, di sini juga ada sel-sel Sertoli, dia akan menyokong dan memberikan nutrisi bagi sperma itu. Nah, juga ada sel Leydig atau interstisial yang berfungsi endokrin karena dia ternyata menghasilkan testosteron. Nah, ovarium. Nah, ovarium ini terdapat pada wanita. Kamu pun juga ya kalau kamu wanita ya. Nah, dia berbentuk seperti buah almond, panjangnya sekitar 3-5 cm dengan lebar 2-3 dan tebalnya 1. Tiap ovarium ini akan terletak di tepi dinding kavum pelvis pada suatu cekungan. Nah, terletak pada posisi menggantung pada mesenterium pelvis atau lipatan peritoneum. Ya. Nah, ovarium ini adalah alat reproduksi setelah setelah dewasa menghasilkan menghasilkan ovum. Nah, di sini ovarium akan berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Ya. Nah, waktu hamil ovarium akan menghasilkan hormon relaksin ya. Ovarium di sinilah merupakan homolog dari testis. Nah, kalau bagi orang yang belum pernah melahirkan, seperti Anda nih ya, namanya nulipara, itu ovarium akan terletak di dorsal ya dari ligamentum latum. Dan pada wanita yang belum pernah melahirkan itu permukaan dari si ovarium ini itu mulus ya. Kalau belum pernah menstruasi itu mulus. Tapi nanti kalau sudah masuk akil balik dan menstruasi, dia akan merobek dindingnya pada waktu ovulasi keluar. Jadi seolah-olah bagian permukaan daripada ovarium itu berbenjol-benjol. Ya. Dinding lateral terletak di fossa ovarica dan nanti di ventral ada arteri umbilicalis dan nanti secara sintopinya itu setinggi spina iliaca anterior superior dan sedikit lateral dari linea latralis ya. Nah, sama seperti halnya pada testis, ternyata ovarium pun juga seperti itu. Ada margo-margonya, ada seolah-olah seperti tangan-tangannya. Jadi ada margo liberal, ada mesovaricus. Yang mesovaricus ini yang menempel pada mesovarium ya, yang sebagai penggantung dari ovarium. Lalu ada tangan-tangan ekstremitas uterina, tubaria ya. Ini yang melekat ke uterus maupun ke tuba fallopian atau saluran tuba. Lalu ada fasies medialis, yaitu yang menghadap ke tuba uterina dan fasies lateralis. Nah, ovarium itu karena dia melayang-layang harus digantung. Nah, beberapa ligamentum di sini yang penting, ligamentum ovarii proprium, suspensorium ovarium, dan mesovarium. Ya. Nah, ligamentum inilah yang akan membentang dari ekstremitas uterus menuju ke kapsula uterina. Untuk yang suspensorium dari ekstremitas tubaria ke arah kranial menghilang pada lapisan yang menutupi psoas mayor. Nah, untuk mesovarium ini ada 3 ligamentum yang merupakan duplikat dari mesenteria. Nah, ini kalau dilihat, jadi ovarium di sini nanti akan diikat ya oleh beberapa ligamentum tadi suspensorium ovarii gitu ya dan yang lainnya. Nah, kalau dilihat di sini, ini bagian ovarium, ini uterus, di sini adalah vagina. Ya. Nah, vaskularisasinya ternyata di sepanjang permukaan lateral di sini, ya, pembuluh darah. Itu dari arteri ovarica dan vena ovarica, ya. Nanti yang akan bermuara ke vena cava inferior. Sedangkan pada vena ovarica sinistra nanti akan bermuara ke vena renalis. Nah, di sini juga akan dipersarafi ya oleh plexus hypogastrica. Nah, jadi kalau dilihat struktur daripada ovarium ini tampak potongan-potongan ya. Nah, ini disebut sebagai stroma-stroma. Ini mengandung lapisan luar. Nah, nanti di bagian korteks, ini bagian luarnya ya mengandung folikel-folikel ovarium. Nah, di bagian medula tempat area yang paling dalam inilah tempat terjadinya proses ovulasi tadi ya.
Jadi ovarium akan menghasilkan estrogen dan progesteron dan berperan penting nanti pada siklus menstruasi serta pematangan tanda-tanda seksual sekunder. Nah, ini Anda bisa baca ya perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Sebenarnya nanti akan dibahas lebih lanjut pada fisiologi yang nanti akan ada ya. Nah, itu mulai dari sperma terjadi pada testis, terjadi pada ovarium ya, terus kemudian ini waktunya kalau untuk yang spermatogenesis itu 74 hari, sedangkan kalau pada ovarium itu beberapa hari sampai dengan tahun ya. Nah, ini kemudian beberapa sel-sel atau yang lain. Bisa dibaca di sini ya, nanti ya. Baik, itu adalah rangkuman presentasi saya. Baik, demikian penjelasan mengenai anatomi endokrin ya. Organnya banyak kecil-kecil, tapi insya Allah sih ini ya nggak terlalu susah gitu ya. Yang susahnya nanti pada fisiologinya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Itu kalau Anda lihat sebenarnya pada pada kuliah ya, itu tidak semuanya itu yang berhubungan nanti dengan ini ya, metabolisme ya. Ada beberapa yang tidak mungkin ya, tidak begitu banyak berperan penting ya dalam proses metabolismenya sendiri ya. Nah, salah satunya yaitu misalnya pada timus gitu ya. Nah, pada timus ini itu dia hanya merupakan satu kelenjar yang sifatnya atau kerjanya seperti endokrin. Tapi dalam proses metabolisme dia tidak banyak berpengaruh, tapi dia lebih berpengaruh nanti pada proses imun ya. Jadi itu yang harus dimengerti. Demikian juga untuk ovarium dan testis. Pada proses metabolisme dia juga tidak terlalu banyak berpengaruh. Hanya saja malah nanti memang proses seperti misalnya kalau pada menstruasi ya, kalau pada wanita itu biasanya akan disertai kadang-kadang kan karena pengaruh hormonal estrogen dan progesteron itu akan berpengaruh pada produksi asam lambung ya. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang dengan kecemasan cukup tinggi atau dengan keadaan yang cukup lelah dalam keadaan menstruasi, asam lambung akan naik dan bisa mengakibatkan gangguan dispepsia dan yang lainnya. Nah, itu ya, contohnya adalah salah satunya adalah itu ya. Sedangkan kalau untuk ya terutama yang 3 itu ya, ovarium, testis, timus, sama pineal. Kalau pineal itu sebenarnya lebih menghasilkan yang kita sebut melatonin. Nah, melatonin itu berperan nanti dalam sikardian tidur kita gitu ya. Jadi kalau Anda nih ya, boleh deh, tapi Anda udah pernah dan sering sekali mengalaminya mungkin ya. Anda tidur kurang dari 6 jam ya. Ya kayak saya nih ya. Tadinya mau offline, tiba-tiba muter ya atau vertigo. Nah, istilah kalau bahasa awam tuh otaknya kepanasan gitu ya karena on terus gitu ya, kurang 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 bisa beristirahat gitu ya. Sehingga pada waktu bangun ini muter. Ini aja saya lagi duduk ini aja juga muter ya. Jadi dibelok-belokin aja gitu ya biar biar bisa ngasih kuliah karena sudah terjadwal gitu ya. Itu di luar kendali ya, tapi kita sebenarnya harusnya bisa memanage ya, terutama kalau untuk istirahat dan yang lainnya ya, itu terutama bisa tuh ya. Jadi Anda juga seperti itu ya, kalau siklus sikardian Anda terganggu, di mana efek tidur terganggu, itu sangat berpengaruh. Nah, diduga juga sebenarnya pasien yang tidurnya kurang dari 6 jam itu juga akan mengganggu pada proses metabolisme, terutama pada produksi insulin. Itu nanti akan mudah sekali terganggu pada proses pengeluarannya ya. Tetapi itu tidak maksudnya tidak ini ya,
tidak bisa menjadi patokan gitu ya, kalau kurang tidur pasti nanti insulinnya kurang gitu, bukan gitu ya. Tapi ada pada beberapa orang yang, apa, mmm, tiba-tiba kurang tidur, itu pas dicek segala macam tuh bisa mengakibatkan, gula darahnya bisa meningkat. Gitu ya. Nah, itu adalah beberapa kelenjar atau organ endokrin yang mungkin dalam proses metabolisme tidak banyak berpengaruh, tapi yang banyak berpengaruh terutama pada hipotalamus, hipofisis atau pituitari yang merupakan yang sering kita sebut sebagai master of the gland, lalu kemudian juga pada pankreas, lalu pada adrenal, tiroid, paratiroid ya, dan juga, pankreas ya. Nah, itu yang penting sekali ya, organ-organ yang berperan dalam proses metabolisme. Jadi pada modul endokrin dan metabolisme ini mungkin kalau pada anatominya, nggak terlalu sulit ya, paling kita hanya menanyakan, hal-hal yang umum saja, vaskularisasi, letaknya, bentuknya, cuman seperti itu. Tapi tidak sampai ke bagian yang terkecil sekali, ya karena bukan kompetensi Anda sebagai dokter umum. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai endokrin? Untuk PPT sudah saya share di, itu ya, di chat, bisa Anda download dan bisa dibaca-baca, semoga bisa membantu dalam proses nanti kalau bertemu pada kasus-kasus, di tutorial ya. Jadi bisa lebih itu ya, bisa lebih jelas dalam mengupas kasus tersebut. Nanti saya minta tolong banget dalam proses nanti mengupas pada kasus ini, saat Anda membicarakan satu organ itu jangan seperti semester 1 gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, apalagi terutama anatominya. Kenapa Anda pilih organ adrenal misalnya ya, organ tersebut menghasilkan ini. Nah, apabila mengalami kelainan, kelainannya itu bisa seperti apa aja gitu ya. Itu bisa dilihat secara anatomi, baik dalam pembuluh darah atau pada vaskularisasi atau mungkin dalam bentukannya mungkin bisa mengalami gangguan dalam keadaan kongenital atau yang lainnya. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan-gangguan apa saja kalau pada adrenal gitu ya. Jadi jangan adrenal, adrenal adalah organ yang bla 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 gitu. Tapi kenapa Anda pilih pankreas yang berperan dalam proses satu kelainan pada diabetes mellitus ya. Gangguannya pada bagian yang mana? Pada kalau misalnya sel-sel beta alfa dan beta itu terdapatnya pada bagian apa? Di bagian kauda kah, korpus kah, kaput kah, gitu ya. Nah, terus kemudian hal apa yang bisa berperan sampai hal tersebut bisa berkurang, sel beta itu menghasilkan insulin bisa berkurang, atau kenapa bisa menimbulkan keadaan resisten pada insulin, gitu ya. Jadi mulai berpikir secara klinis dan mulai berpikir secara kritis gitu ya. Sifat want to know atau kepo itu sangat diperlukan sekali ya bagi seorang mahasiswa kedokteran. Jadi keponya itu bukan kepo gibah atau gosipin orang, tapi keponya tuh kepo kenapa ya penyakit kok bisa begitu ya? Terus kalau begini gimana? Kok kalau gitu nah, kenapa orang lain bisa? Kenapa yang ini gini? Nah, gitu harus keponya tuh seperti itu, gitu ya. Sebab nanti nih Anda di zaman era Anda itu hati-hati. Kalau sekarang ya sebelum ini kita juga nggak tahu ya kalau RUU kesehatan nih sampai di ACC ya, bahayanya itu dokter bisa dapat sanksi pidana ya. Jadi itu yang biasanya kita hanya perdata ya. Perdata dalam arti kata damai deh gitu ya. Kalau misalnya ada entah itu kesalahan prosedur, entah itu kita secara perdata tuh bisa ya mana deh baik-baiknya gitu kan ya. Atau misalnya ada kompensasi atau bagaimana gitu ya. Nah, tapi sekarang itu tidak bisa. Jadi nanti sudah bisa diadukan sebagai satu perkara pidana. Makanya itu Anda harus mempunyai dasar teori dasar yang kuat gitu ya dalam proses-proses dalam mendiagnosis sampai mengobati pasien. Jadi yang disebut dokter itu atau ahli pengobatan itu ya dalam hal mengobatinya gitu ya. Kalau dalam teoritis seperti kami ini ya praktisi akademis ya kita akan mengungkap dan membantu mereka-mereka yang berpraktek untuk kalau melakukan satu tindakan seperti ini apa yang bisa terjadi pada pasien tersebut. Jadi kita bermain dalam proses penelitian dan yang lainnya ya.
Nah, pentingnya kerjasama antar sesama dokter ya, walaupun Anda tuh Muhammadiyah, tetapi Anda harus bisa menerima masukan dari berbagai universitas lain ya. Sebab nih dokter lagi diincer nih ya. Dan yang perlu Anda juga agak sedikit khawatirkan, nanti ujian kompetensi bukan dipegang lagi oleh fakultas, tapi dipegang langsung oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau Kementerian Kesehatan itu bahayanya ya tahu aja deh ya, masuk PNS Kementerian Kesehatan aja susah, mah gimana mau jadi ini, gitu ya. Terus nanti spesialis itu dilakukan di rumah sakit, bukan dilakukan di universitas lagi. Ya. Jadi hal-hal itu yang perlu harus Anda siapkan dari sekarang ya. Dasar kuat teori, dasar kuat pengetahuan, dan dasar kuat kemampuan Anda menganalisis. Ya. Baik, kalau dari saya mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya, dan PPT juga sudah saya share. Terima kasih sebelumnya ya sudah mendengarkan kuliah ya walaupun dalam bentuk rekaman ya karena tiba-tiba ini vertigonya kumat gitu ya. Jadi ini antara muter dan bicara jadi mudah-mudahan masih sinkron ya. Kadang-kadang kalau udah muter tuh ngomongnya jadi kadang berhenti bentar gitu ya karena untuk merangkai kata itu agak susah gitu ya. Baik, kalau tidak ada dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanahu